Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian menyimak video pembelajaran kali ini. Berjumpa lagi di channel Explore Biologi. Pada video kali ini kita akan melanjutkan video seri hereditas yang pada video-video sebelumnya sudah saya bahas. Ya, jika kamu belum menyimak bisa dicek di playlist pola hereditas atau seri hereditas. Sekarang pada video kali ini kita akan mencoba membahas tentang penyimpangan hukum Mendel. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang penyimpangan semu hukum Mendel. Kalau kemarin penyimpangan semu adalah penyimpangan yang seakan-akan dia menyimpang atau suatu kondisi seakan-akan dia melawan atau tidak sesuai dengan hukum Mendel. Sementara kalau penyimpangan hukum Mendel ia memang tidak sesuai kondisinya dengan hukum Mendel. Nanti penyebabnya ada banyak. Misalnya apakah kegagalan dalam proses pembelahan sel, nah, yang kemarin sudah kita pelajari itu, atau beberapa penyebab yang lain. Sekarang kita coba ya beberapa penyimpangan dari hukum Mendel. Baik, yang pertama adalah penyimpangan hukum Mendel yang pertama ada tautan gen. Ya, tautan gen atau pautan gen itu secara istilah dalam bahasa Inggrisnya dibilang sebagai linkage gen. Ya, linkage itu artinya tautan atau pautan sama aja. Nah, tautan gen sendiri merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menunjukkan gen-gen yang terletak pada kromosom yang sama. Jadi gini simpelnya. Kalau kita lihat gambarnya, ya, gambar ini kan menunjukkan ada dua kromosom yang homolog. Homolog berarti dia sama ya. Nah, gen A besar bertautan dengan B besar, C besar, D besar, dan E besar. Demikian juga dengan alelnya. Alelnya itu yang sebelah kanan. Yang sama dengan kromosom homolognya dia. Yaitu gen A kecil, B kecil, C kecil, D kecil, dan E kecil yang saling bertautan. Apa artinya? Baik, kita coba lihat ke contoh yang lain. Misalnya dikasih taunya kayak gini nih. Ada genotip A besar, A kecil, B besar, B kecil. Lalu kemudian dibilang bahwa A besar dan B besar itu dia bertautan. Ini B besar ya harusnya. Nah, B besar itu bertautan. Jika pada kondisi normal kemarin yang gamet sudah saya ajarkan itu cara ngitungnya kan kayak gini ya. Ini 2, ini 2. Berarti dia ada 4 gamet nantinya. Ya, dari A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, dan A kecil B kecil. Sementara kalau ada kondisi di mana A besar dan B besar bertautan, berarti kondisi di mana heterozigot kayak A besar B kecil dan A kecil B besar itu tidak ada. Gitu. Jadi dengan kondisi tautan gen atau gen linkage atau linkage gen itu membuat kondisinya hanya homozigot, yaitu hanya A besar B besar dan A kecil B kecil. Seperti itu ya. Jadi kondisinya kalau dia bertaut sesama gen, dia nggak ada yang heterozigot, semuanya homozigot. Nah, itu yang pertama tautan gen. Sekarang kita lanjut yang kedua. Nah, kalau tadi tautan gen, sekarang ada yang namanya tautan seks. Jadi harus yang diingat adalah kalau tadi tautan gen itu berarti gen yang secara umum. Atau kalau kemarin di materi genetika kita sudah pelajari gen itu kan ada 2 ya. Ada yang mengatur sel tubuh, sedangkan ada yang mengatur sel kelamin atau seks. Nah, tautan seks sendiri beda tuh sama tautan gen yang biasa. Makanya dia dibilangnya sex linkage atau gen yang terpaut sama kromosom seks atau gonosom. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Jadi ada penelitian yang dibilang sama Pak Morgan. Ya. Pak Morgan ini dia menguatkan adanya peristiwa tautan seks. Jadi sudah menjadi rahasia umum bagi para ahli genetika. Kalau kita mau ngelihat tautan seks yang paling gampang adalah di Drosophila melanogaster. Drosophila melanogaster itu adalah lalat buah. Ya, jadi kalau misalnya kamu sering
beli buah terus ada alat-alatnya gitu kan. Nah, itu namanya kebanyakan lah Drosophila melanogaster gitu. Nah, apa yang terpaut pada kromosom seksnya? Yang terpaut adalah warna matanya. Gitu. Jadi biasanya Drosophila melanogaster itu punya dua warna mata. Ada yang merah, ada yang putih. Gitu kan. Nah, jadi sama si Pak Morgan ini Drosophila tersebut disilangkan tuh. Drosophilanya yang betina warna matanya merah, sementara yang warna jantannya matanya putih. Ternyata setelah diturunkan disilangkan, bisa lihat di bagian sebelah kanan ya. Ternyata setelah diturunkan atau disilangkan itu dapat tuh keturunannya tuh bahwa loh kok ini yang putih hanya Drosophila jantan. Padahal warna mata lalat yang normal adalah merah. Gitu. Berarti apa? Berarti jadi gini. Lihat di hasil F2-nya yang terakhir ya. F2 yang terakhir. Betina semua warnanya merah. Ya, walaupun misalnya ada yang homozigot, ini ada yang heterozigot. Sementara putih itu cuma bisa ditemukan di jantan. Kenapa? Karena ternyata warna putih ini dia terpaut dengan kromosom seks dari jantan atau kromosom Y. Gitu kan? Sementara kan kalau kromosom X itu bisa fleksibel, bisa pada perempuan ataupun betina atau bisa pada jantan laki-laki. Nah, kalau si putih ini dia terpaut sama kromosom Y. Akibatnya apa? Akibatnya warna matanya jadi putih dan betina tidak bisa menjadi warna putih. Ya, semoga sudah cukup menggambarkan ya tautan seks ini. Sekarang kita lanjut. Tadi kita udah ngomongin tautan. Sekarang kita lanjut sama yang namanya pindah silang. Nah, ini harusnya sudah tidak terlalu asing ya, karena sebelumnya di materi pembelajaran sel sudah kita bahas bahwa pindah silang itu atau crossing over itu terjadi pada fase profase 1. Nah, di mana di meiosis 1. Apa yang terjadi di sana? Yang terjadi adalah kromosom mengganda menjadi 2 kromatid sehingga terjadi yang namanya peristiwa pindah silang. Bisa lihat di gambar sebelah kanan kalau misalnya masih belum terbayang. Jadi harusnya itu kalau misalnya tidak ada yang namanya pindah silang, nah ini kan ada tanpa pindah silang ya, dia akan menghasilkan dua kromatid, gitu kan? Ada kromatid sister dan bukan kromatid sister, yang artinya ini bukan pasangannya nih. Setelah hasil meiosis ini bukan yang ini nih. Makanya ada kata-kata bukan kromatid sister. Sementara setelah dia ternyata ada pindah silang, ini pindah silang tunggal ya, nanti ada pindah silang ganda. Setelah dia melakukan pindah silang, yang harusnya ini A besar, B besar, ternyata dia pindah silang nih. Kemarin namanya apa nih? Namanya adalah kiasma, gitu kan ya titiknya ya. Nggak jelas nih. Ada kiasma ya namanya nih. Saya hapus lo deh biar lebih jelas. Namanya adalah kiasma. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ada percampuran gen di sana. Jadi harusnya ini B besar, ternyata dia B kecil. Yang ini juga. Nah, makanya dia disebut sebagai gamet rekombinan, yang artinya dia merupakan bukan asalnya tuh di situ tuh, tapi karena adanya pindah silang membuat variasi pada makhluk hidup, makanya bisa timbul percampuran sifat seperti itu. Hebat ya. Nah, pindah silang itu dapat memisahkan pautan pada sembarang titik di sepanjang kromosom. Jadi random. Nggak bisa diatur. Itulah hebatnya Tuhan dalam sistem tubuh kita, dalam sistem pemulahan sel itu dibikin random. Jadi nggak ada tuh kasus di mana satu manusia akan sama persis secara utuh dengan manusia yang lain. Mirip iya bisa, tapi kalau utuh sama persis banget ya nggak bisa. Gitu ya. Nah, besarnya kemungkinan pindah silang tersebut juga berbanding lurus dengan jarak kedua gen. Jadi kalau semakin besar jarak gennya, itu berbanding lurus sama kemungkinan pindah silangnya. Begitu juga kalau semakin kecil. Seperti itu ya. Nah, itu pindah silang tunggal. Oh, Pak, emang ada yang ganda? Ada. Nah,
Kalau ganda dia lebih repot ya, karena kalau ganda berarti ada 2 jalur tuh. Bisa jadi yang tadinya udah dipindah silang, dia balik lagi. Kayak gini kan. Ini B kecil nih. Dia udah mengalami yang namanya pertama kali pindah silang ke sini. Tiba-tiba dia kena pindah silang lagi. Balik lagi ke kromatid yang bagian bawah. Atau gamet yang bagian bawah. Sehingga hasilnya tidak ada gamet rekombinan. Itu kalau dia balik lagi. Kalau misalnya dia nggak balik lagi, gamet rekombinannya akan semakin banyak. Gitu ya. Ini kayak A besar. Nah ini kan ada jalurnya nih. Ini pindah silang kiasma pertama. Nah ini kiasma yang kedua. Hasilnya beda-beda jadinya nih. Ada A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, dan A kecil B kecil. Gitu ya. Nah, cara menghitung rumus nilai pindah silang adalah DSNPS ya, tapi sama aja lah. Ada jumlah tipe rekombinasi per jumlah seluruh individu kali 100%. Kita coba hitung di slide selanjutnya. Misal gini, lalat jantan bermata merah bersayap normal P besar P besar V besar V besar disilangkan dengan lalat betina bermata ungu bersayap keriput. Nah, sudah. Bayang ya. Jadi P besar itu merah, V besar itu sayap normal, P kecil itu mata ungu, V kecil itu sayap keriput. Nah, kemudian kalau kita dapat F1. Setelah dapat F1, akhirnya setelah dapat F1, kita lakukan tes cross pada lalat betina. Dan ternyata dapat nih F2-nya nih. Mata merah sayap normal 382, mata merah sayap keriput 16, mata ungu sayap normal 22, dan mata ungu sayap keriput 353. Pak, angka ini dapat dari mana? Biasanya di soal sudah ada. Biasanya kalau untuk level SMA, kita kebanyakan hanya nyari nilai pindah silang, atau paling ngutak-atik. Misalnya nilai pindah silangnya udah ada, kita suruh nyari yang fenotip tertentu aja. Atau ya paling umum sih kita nyari nilai pindah silang. Nah, ini kan, ternyata setelah dilakukan perhitungan, dapat. Yang tadi nilai rekombinan itu maksudnya adalah yang memang dia tidak merupakan fenotip dari fenotip dari induknya. Nah, kita coba lihat deh, balik lagi deh. Di sini kan dibilang kejauhan. Datang saja belum man. Nah, di sini dibilang ya, jantannya matanya merah, sayap normal, merah normal, ya kan? Sementara kalau pada lalat betina bermata ungu, dia bersayap keriput. Ya udah, tinggal dilakukan perhitungan. Nah, ini salah nih. Sorry ya. Jadi NPS-nya adalah 16 tambah 22. Ini aja deh. Nah, sekarang kita lihat. Kita pilih dulu deh. Misalnya yang mana merupakan fenotip parental atau fenotip induk, yaitu bermata merah dan bersayap normal. Berarti yang ini satu induk ya, kita tandain. Lalu yang ini ungu mata atau sayap keriput, yang ini. Berarti yang merupakan rekombinan adalah satu, saya tandain R, ini juga R. Nah, baru dihitung NPS berarti sama dengan 16 tambah 22 per itu atau penyebutnya adalah merupakan total semua individu yang ada. Gitu ya. Jadi 16 tambah 22 tambah 382 tambah 353. Anggap hasilnya kita sudah dapat tadi 4,0 sekian gitu ya. Nah, ini merupakan nilai pindah silangnya. Gitu, dikali 100%, saya lupa, dikali 100%. Seperti itu cara mencari nilai pindah silang. Semoga menggambarkan ya, walaupun mungkin tadi ada kesalahan. Nah, itu tadi atau 4,9 ya, yang lebih pastinya. Tadi kan kita cuma ngira-ngira. Yang terakhir adalah gagal berpisah. Gagal berpisah itu nama lainnya adalah non-disjunction. Jadi
pasangan kromosom itu bisa pada meiosis 1 atau pada meiosis 2 dia mengalami yang namanya gagal berpisah. Jadi setelah meiosis selesai itu bakal dihasilkan sel anak yang berbeda sama set kromosomnya. Jadi ada yang kelebihan, ada yang kekurangan. Ada sel anak yang kelebihan kromosom, ada yang justru bisa jadi nggak kebagian kromosom. Akibatnya apa Pak? Akibatnya pindah sila. Karena tadi gini, akibatnya adalah kalau terjadi gagal berpisah, akan ada dua kromosom yang saling berbelit. Ya dong, harusnya kan berpisah dia. Karena dia nggak berpisah, dia saling membelit. Sehingga dia akan sulit memisah pada meiosis. Sekarang lihat gambar yang sebelah kanan. Gambar sebelah kanan, nah ini kan dibilang gagal berpisah pada meiosis 1 ya. Nih, semoga kelihatan nih, nggak ketutupan muka saya. Nah, karena ini tidak berpisah, harusnya kan ini ada 2 juga nih kayak yang atas nih. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kosong nih. Sedangkan di sini kelebihan 1. Makanya kan hasilnya dibilang N+1, ini N+1, ini N-1, ini N-1. Itu kalau kondisinya dia gagal berpisah pada meiosis 1, tapi meiosis 2-nya normal. Kondisi sebaliknya bisa kejadian kalau misalnya meiosis 1-nya normal, meiosis 2-nya gagal berpisah. Nah, akibatnya gametnya, kalau yang tadi jalurnya normal sih ya tetap N. Tetap jumlah kromosom yang sama gitu kan. Tapi kalau misalnya gagal berpisah, ya otomatis yang satu jadi -1, yang satu jadi +1. Akibatnya apa Pak? Akibatnya nanti bakal banyak tuh, bisa mengakibatkan banyak sindrom atau kelainan pada tubuh manusia. Kalau kamu pernah dengar sindrom-sindrom Down, Klinefelter, atau misalnya sindrom-sindrom yang lain, nah nanti kita pelajari di materi mutasi tuh ya. Secara detail akan kita pelajari di sana. Tapi intinya adalah, dari sini kamu tahu bahwa sebenarnya ada suatu kejadian di mana membuat pembelahan sel itu tidak terjadi atau tidak berjalan dengan baik. Salah satu diantaranya adalah gagal berpisah. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan, boleh disampaikan di kolom komentar. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, boleh di-share ke teman-temanmu yang lain untuk bisa merasakan experience atau pengalaman belajar bersama yang sama. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya dari channel Explore Biologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.